Pergi ke sungai memancing ikan, ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan, halo semuanya. Saat ini di SMK Putra Syamalang ada kegiatan RTL, Rencana Tindak Lanjut Pelatihan Teknik Sampling dan Pengoperasian IPAL untuk guru MGMP Teknik Kimia Malang Raya. Mewakili pihak sekolah, saya mengucapkan selamat datang bagi peserta pelatihan yang dalam hal ini tidak hanya berasal dari internal SMK Putra Indonesia Malang, tetapi juga ada Bapak Ibu guru dari anggota MGMP Teknik Kimia baik di Kota Malang maupun Malang Raya, ada dari Bapak Ibu dari SMK 7 Malang, SMKN 2 Batu, SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen, dan juga SMK PGRI 3 Malang. Selamat datang Bapak Ibu semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tentu saja hari ini perlu kita syukuri karena nikmat sehat dan nikmat sempat ini adalah nikmat yang luar biasa. Salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa diberi kesempatan silaturahmi dengan rekan-rekan semuanya. Sedianya memang event ini adalah realisasi dari event yang sudah diagendakan oleh MGMP Teknik Kimia SMK Kota Malang. Betul? RTL pelatihan teknik sampling dan pengoperasian instalasi pengolahan air limbah di SMK Putra Indonesia Malang dinyatakan dibuka. Baik, di sini saya dengan Ibu Ita yang mungkin mempersiapkan semuanya. Sebelumnya mungkin kan semua ada persiapan. Nah, Ibu Ita, apa aja sih persiapan yang harus disiapkan ketika mau ada kegiatan seperti ini?
Oke, baik, terima kasih Safina. Kebetulan saya di sini dengan tim yang mana kita kegiatan RTL hari ini ada 2 jenis pelatihan ya. Ada pelatihan teknik sampling dan pengoperasian IPAL. Kebetulan di lab etanol kami di sini adalah pengoperasian IPAL. Yang mana pengoperasian IPAL adalah nanti peserta tujuannya adalah untuk mengerti bagaimanakah cara mengoperasikan IPAL. Jadi untuk persiapan selain nanti membekali para peserta ini bisa mengoperasikan IPAL, kita juga memberikan pemantapan materi juga, yang mana materi terkait dengan IPAL itu apa saja, kemudian sekaligus dengan uji mutunya itu apa. Itu saja sih, Mbak. Oh iya. Baik, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih Bu Ita untuk informasinya. Jadi materi ini adalah materi penugasan Bapak Ibu dari PKP Petrokimia Gresik. Kita bekerjasama dengan PKP Petrokimia Gresik. Jadi materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Guru itu kita tidak mengubah sama sekali. PPT yang kami berikan itu yang diberikan oleh beliau. Jadi kita hanya menyampaikan saja ke penjelasan. Untuk kegiatannya di IPAL, kita memang titik fokusnya pada pengoperasian instalasi pengelolaan limbah kita. Kita punya Bapak Ibu IPAL ini dari PKP dari PKP Petrokimia Gresik ini artinya di belakang sana. Jadi nanti Bapak Ibu akan kita ajak ke sana. Jadi pertama untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengetahui dan mengerti jenis limbah. Dan yang kedua adalah peserta mengetahui dan mengerti cara menanggulangi limbah cair. Yang mana materinya di sini ada pengertian limbah, jenis dan sumber limbah cair dan dampaknya, IPAL, dan nanti ada sedikit peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Baku mutu itu kan berbeda-beda untuk setiap jenis limbah. Mungkin ada daun, ada yang lain-lain dalam prosesnya dia lewat limbah itu pertama harus disaring pakai screen. Ini sebenarnya bukan saring, tepatnya tapis. Jadi dibuat menahan partikel-partikel padat yang berukuran besar yang tidak ramah. Itu yang pertama dulu. Kita nggak perlu reagen kan? Pokoknya disaring aja, pakai istilahnya pakai disaring. Nah, kemudian selanjutnya material padat yang terbawa di aliran air, biasanya berat-berat besar, ya, itu kan agak mengendap ya. Yang jelas dari proses clarifier kedua ini diharapkan limbahnya sudah
Misalnya ya ada screen tadi, kemudian ada semacam tank presipitasasi ya, kemudian dilanjut ke tank clarifier ya untuk proses kimia, kemudian filter ya, yang pada akhirnya air itu sebelum dibuang ke sungai itu ada indikator, ada ikannya, ada kolamnya. Jadi kalau ikannya itu masih hidup, masih sehat, berarti layak dibuang ke lingkungan. Baik Ibu, tadi Safina sudah tanya mengenai bahan apa saja yang dipakai untuk pelatihan. Nah sekarang alat apa saja yang digunakan ketika mau pelatihan ini? Terima kasih Safina, karena di sini pelatihannya adalah pengoperasian IPAL, instalasi pengolahan limbah. Jadi ada beberapa perlengkapan harus digunakan. Yang pertama di sini ada jas lab. Kemudian yang kedua nanti para praktikan wajib menggunakan safety helmetnya juga. Kemudian yang ketiga di sini ada namanya kacamata, dan karena di IPAL itu adalah pengolahan limbah, jadi wajib menggunakan masker. Selain masker nanti juga harus ada menggunakan sarung tangan. Nah kalau ini sendiri ini apa Ibu dan fungsinya buat apa? Oke siap. Sekarang kita masuk pada sesi peralatan instrumen yang akan kita gunakan untuk uji. Yang pertama di sini ada personal pH meter yang mana berfungsi untuk mengukur tingkat keasaman dari suatu sampel. Ini sangat penting ya, apalagi kita di pengoperasian instalasi pengelolaan limbah. Wah kalau ini alat apa ya Ibu? Soalnya kayaknya ini baru ya? Oke, benar Safina, alat ini memang baru, rangkaian dari alat untuk pengujian air limbah yang ada di SMK Putra Indonesia Malang. Nah, alat ini namanya adalah conductivity meter yang berfungsi untuk mengukur kualitas air yang digunakan untuk mengetahui kemampuan daya hantar listriknya pada suatu air. Jadi kita nanti akan menggunakan ini. Wah ini alat apa lagi nih Bu Ita? Soalnya lucu banget ya, mungil gitu dengan warna yang berbeda. Mungkin fungsinya untuk apa? Oke, seperti disampaikan Safina, tadi Safina bilang ini alatnya kecil, mungil dengan warna yang berbeda. Dengan warna yang berbeda, alat ini juga mempunyai fungsi yang berbeda antara alat yang warna kuning ini dan warna yang biru.
Untuk alat yang kuning ini berfungsi untuk mengukur amoniaknya dalam suatu limbah. Ya, sedangkan untuk yang warna biru ini dia adalah untuk mengukur klornya untuk air ya. Jadi di dalam ini nanti akan kita masukkan kuvet di dalam alat ini, gitu. Ya, baru nanti bisa terukur. Jadi ini nanti ada alat yang dimasukin gitu ya, Bu? Ya, ini kuvetnya. Jadi nanti akan ada kuvet yang kita masukkan dan akan terukur di sana. Langsung otomatis ya? Ya. Wah, sepertinya ini ada alat terakhir yang bentuknya itu besar dan mungkin fungsinya untuk apa ya, Ibu? Terus namanya? Oke, Safina, alat ini kelihatan beda ya dari yang lain. Ini adalah namanya spektrofotometer portable yang mana digunakan untuk menguji beberapa kandungan yang ada di dalam air. Salah satunya di sini adalah kita akan menggunakan untuk mengukur Fe dalam kandungan air itu ada berapa. Apakah di sini hanya Fe saja? Tidak, masih banyak lagi untuk mengukur berbagai macam logam dengan menggunakan spektrum ini. Gitu. Tentunya ini sangat bermanfaat sekali. Tentunya ini juga untuk teknik kimia industri ya, Ibu ya. Semoga dari video ini kita bisa mengambil ilmunya, terus bisa menyerap manfaatnya biar bisa menambah ilmu untuk kalian. Terima kasih Bu Ita, kami sampaikan. Nah, kalau saat ini di belakang saya ada uji mutu amoniak NH3. Nah, kalau saat ini juga di belakang saya ada uji mutu klor. Baik, di belakang saya ini ada proses uji mutu Fe. Bisa disaksikan ya.
bahwa instalasi IPAL ini milik SMK FIM ini digerakkan oleh listrik ya, pasti ya. Jadi ini ada MCB ya. Iya, MCB ada 4 MCB. Jadi yang nomor 4 ini pusat, jadi istilahnya dari PLN ya. Kemudian nomor 3 ini blower untuk aerasi. Kemudian nomor 2 ini pompa in ya. Ya, kemudian yang nomor 1 ini pompa sirkulasi. Jadi seandainya nggak layak dikembalikan lagi ke tangki pertama, ke awal tadi. Jadi langkah pertama harus dinyalakan mulai dari pusat dulu, ya, 4 dulu ini, ya. Kemudian nomor 3 blower, kemudian nomor 2 ini pompa in, ya. Kemudian nomor 1 adalah pompa sirkulasi.
derajat ya, musim-musim gini ada 39 derajat. Di atas, tengah, sama di bottom itu kan beda kondisinya. Ada yang lembab dan sebagainya. Dari keseluruhan bahan itu seperti itu. Kita aja kalau punya tepung ya Bu, beli 1 kilo, kadang kan dilihat, loh ini kok ini yang apa pinggirnya ini kok sudah lembab, mungkin penyimpanannya dan sebagainya. Ternyata buat dia nggak jadi. Buang ke lingkungan perairan di sekitarnya, sehingga diharapkan tidak mengganggu atau ekosistem di lingkungan perairan sekitarnya. Itu yang harus dilakukan oleh pihak industri atau industri rumah tangga. Kalau misalkan kita sebagai ibu rumah tangga di rumah bisa menciptakan produksi apa yang layak dijual, kan tidak menutup kemungkinan Bu ya, daripada beli-beli. Nah, kita produksi sendiri dan bisa dijual. Nah, tapi kalau menghasilkan limbah di sana, ya harus kita pahami bagaimana penanganan limbah yang kita hasilkan. Ya, apakah bisa langsung dibuang kalau padat dibuang di tempat sampah, ataukah kalau cair langsung dibuang di selokan? Nah, itu harus kita cerdas. Ya, kita jangan sampai keuntungan milik kita tapi kerugian milik orang lain, jangan. Ya, atau di tengah, middle, atau di bottom yang bawah. Jadi kita ukur dulu. Kalau kemarin itu kita ukur pakai talinya ini karena kita nggak bawa alat ukur. Sudah mau nanti saya cerita. Oh sudah. Gak apa-apa, saya mau dijelaskan sekarang apa proses ini? Proses aja. Proses aja ya, nanti disimpan dulu ya. Ya nanti dijawab. Awal kota Malang tadi misalkan di daerah Batu, yang ini di tengah-tengah di dekat rumah sakit itu, jadi kan beda-beda ya, populasinya sudah berbeda gitu. Makanya saya menanyakan.
paham dan nanti berbeda-beda dalam penentuan incrementnya. Nah, jadi populasi primary, agregat, secondary sama tajam atau tidak. Nah, setelah itu kita harus mengenali populasi. Nah, populasinya pengertian sampling merupakan pengambilan bagian dari populasi suatu bahan secara acak sesuai metode untuk mendapatkan satu sampel yang mewakili kondisi yang representatif dari keseluruhan bahan tersebut. Pada perencanaan sampling, memperkirakan kebutuhan sampel mulai dari jumlah parameter, kebutuhan tiap parameter, dan jumlah sampelnya. Berikut beberapa materi kaitan metode pengambilan contoh uji air limbah ataupun air.